Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung indeks nilai penting pada ekosistem lamun. Jadi, untuk proses berhitung kali ini, kita hanya kayak apa nih? Kayak hanya menerka-menerka saja, gitu ya. Nah, anggaplah itu pada saat praktikum kita itu menarik transek sepanjang 10 meter. Nah, jadi kalau untuk kebutuhan praktikum mungkin kita tarik transek 10 meter saja. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan penelitian, nah kita itu harus tarik transek sepanjang 50 atau 100 meter. Nah, untuk ini kita itu hanya melakukan 3 kali pengulangan. Itu di 0 cm, di 0 meter dan juga 5 meter dan 10 meter. Nah, setelah itu kita lihat di situ di setiap transek di sini di peta transek kita lihat di sini itu jenis apa saja yang didapatkan. Misalnya ternyata di 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 meter pertama di meter ke 0 kita itu mendapatkan N halus semua. Misalnya di sini N halus. Nah, setelah itu kita N halus dan talasia misalnya, talasia dan N halus gitu. Jadi di sini peta pertama ada 2, ada talasia. Setelah itu kita ke meteran transek kedua di meter kelima. Ternyata kita dapat di sini ada N halus dan talasia juga. N halus dan talasia. Begitupun di sini misalnya kita hanya dapat N halus dan talasia. Nah, dan setelah kita jumlah hasilnya itu berdasarkan tegakannya, ternyata kita dari total di sini semua, total petak, ternyata kita itu mendapatkan N halus sebanyak 50 tegakan. Dan untuk talasia kita mendapatkan 40 tegakan. Maka data inilah yang akan kita gunakan untuk mencari kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan frekuensi jenis, dan juga frekuensi relatif agar kita bisa mendapatkan INP-nya. Jadi untuk menghitung indeks nilai penting pada ekosistem lamun, kita harus mengetahui kerapatan jenis lamun itu sendiri, kerapatan relatif, kemudian frekuensi jenis, kemudian frekuensi relatif, dan indeks nilai penting. Pada proses perhitungannya, kita menggunakan rumus yaitu DI sama dengan NI per A, di mana DI adalah kerapatan jenis, NI adalah jumlah total individu jenis KI, dan A sama dengan luas area total pengambilan sampel. Berdasarkan data yang ada, jenis N halus acroides terdapat 50 tegakan, maka NI-nya itu sama dengan 50. Nah, terus A-nya yaitu luas area total pengambilan sampel yaitu adalah 50 kali 50 cm. Nah, terus di sini kan dia satuannya cm. Nah, sedangkan untuk A itu dia itu satuannya meter. Jadi kita harus mengubah cm menjadi meter. Nah, caranya bagaimana? Itu adalah 50 kali 50 sama dengan 2500. Nah, terus kita bagi 100 dan hasilnya itu sama dengan 25 meter. Jadi 50 dibagi 25, dia hasilnya sama dengan 2. Jadi kerapatan jenisnya sama dengan 2 untuk jenis N halus acroides. Jadi setelah kita menghitung kerapatan jenis pada N halus acroides, selanjutnya kita menghitung kerapatan jenis Thalasia hempricci. Nah, adapun NI-nya dia sama dengan 40
Nah, di sini Ni sama dengan 40, A sama dengan 25, dan 40 bagi 25 sama dengan 1,6. Maka kerapatan jenis pada Thalassia hempricci adalah 1,6. Nah, setelah kita mengetahui kerapatan jenis pada Enhalus acroides dan Thalassia hempricci, maka setelah itu kita mencari kerapatan relatifnya. Nah, untuk rumus kerapatan relatif itu dia ada RDI sama dengan Ni per sigma Ny dikali 100%. Nah, adapun Ni di sini sama dengan jumlah individu dalam transek kuadrat. Nah, maksudnya di sini adalah ini dia, di sini kan Enhalus acroides dia sama dengan 50 tegakan, maka ini adalah Ni-nya. Nah, di sini kita tulis 50 Ni, dan Ny dia sama dengan jumlah total individu seluruh spesies. Nah, adapun jumlah total di sini kan kita ada dua spesies, ada Enhalus acroides dan ada Thalassia hempricci. Dan di sini jumlahnya Enhalus 50, Thalassia 40, maka kita jumlah. Jadi hasilnya sama dengan 90. Inilah dia nilai Ny-nya, karena di sini dia mengatakan total individu seluruh spesies. Di sini 90. Nah, kita kali 100%. Nah, hasilnya itu 50 bagi 90 dia sama dengan 0,55. Nah, kita kali 100%, hasilnya sama dengan 55%. Maka ini adalah kerapatan relatif pada jenis Enhalus acroides. Di sini 55%. Nah, kita kan sudah dapatkan kerapatan relatif pada Enhalus acroides. Sekarang kita masuk ke kerapatan relatif Thalassia hempricci. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita langsung saja masukkan. Di sini Thalassia hempricci kan sama dengan 40, berarti Ni-nya dia 40. Ny-nya sama dengan 90 dikali 100%. Di sini kan 40 bagi 90 dia sama dengan 0,44 dikali ini 100%. Maka hasilnya sama dengan 44%. Maka kerapatan relatif pada Thalassia hempricci adalah 44%. Ini dia. Nah, setelah kita mendapatkan kerapatan jenis dan juga kerapatan relatif pada Enhalus acroides, setelah itu kita cari frekuensinya. Nah, rumusnya itu Fi sama dengan Pi per sigma P. Adapun Pi di sini sama dengan jumlah petak contoh di mana spesies ditemukan. Nah, tadi di awal video kan kita sudah bahas bahwa Enhalus acroides dia ditemukan pada petak pertama dan petak kedua. Maka di sini kita tulis Pi-nya dia sama dengan 2 per di sini sigma P-nya sama dengan jumlah total petak contoh yang akan diamati. Nah, tadi yang diamati itu ada 3 total petak. Nah, maka dari itu kita tinggal bagi saja. 2 bagi 3 sama dengan 0,6. Nah, kita kan sudah dapat ini frekuensi pada Enhalus acroides. Selanjutnya kita cari frekuensi pada Thalassia hempricci. Caranya itu sama seperti yang tadi. Nah, seperti yang di awal tadi bahwa ternyata Thalassia hempricci itu ditemukan pada kuadran 1, 2, dan 3. Maka dari itu kita tulis di sini 3, berarti P-nya sama dengan 3. Terus jumlah total petak, dia tadi kita pakai 3 petak, berarti 3 bagi 3 sama dengan 1. Maka frekuensi pada Thalassia hempricci adalah 1. Setelah kita mendapatkan frekuensi jenis pada Enhalus dan juga Thalassia, setelah itu kita mencari frekuensi relatif. Adapun rumusnya itu ada RFI sama dengan Fi dibagi sigma Fi kali 100%. Nah, Fi ini frekuensi jenis KI. Nah, tadi kan kita sudah cari untuk Enhalus acroides itu Fi-nya sama dengan 0,6. Di sini 0,6.
dibagi jumlah total frekuensi seluruh spesies. Nah, di sini jumlah total frekuensi seluruh spesies. Nah, spesiesnya ada 2 dan frekuensinya itu ada 0,6 dan 1, maka kita jumlah hasilnya 1,6. Maka di sini 1,6 kita kali 100%. Nah, hasilnya 0,6 dibagi 1,6 sama dengan 0,37 dikali 100% sama dengan 37%. Maka frekuensi relatif pada Enhalus acroides adalah 37%. Setelah kita mendapatkan frekuensi relatif pada jenis Enhalus acroides, setelah itu kita mencari frekuensi relatif pada Thalassia hemorrhagicae. Nah, rumusnya tadi sama dan cara kerjanya pun sama. Nah, di sini Fi-nya dia sama dengan 1 dan total frekuensi seluruh spesies 1,6. 1,6 kali 100%. 1 bagi 1,6 sama dengan 0,62 kali 100% sama dengan 62%. Maka frekuensi relatif pada Thalassia hemorrhagicae adalah 62%. Nah, setelah kita mendapatkan ini kerapatan jenis, kerapatan relatif, frekuensi jenis, dan juga frekuensi relatif pada ekosistem lamun. Nah, setelah itu kita mencari INP-nya, indeks nilai penting. Nah, caranya itu gampang. Ini cuman dijumlahkan saja RDI dan juga RFI. Nah, di sini kan RDI-nya sama dengan 55 ditambah 37%, hasilnya 92. Nah, kalau ini 44 ditambah 62 sama dengan 106. Nah, setelah itu kita jumlah lagi ke bawah sini. Di sini. Ini sama dengan 99. Terus ini juga sama dengan 99. Nah, setelah itu kita jumlah. Nah, jadi hasil penjumlahan INP dan juga total ini RDI dan juga RFI dia harus sama. Jadi ketika kita jumlah 92 tambah 106 sama dengan 198. Nah, ketika kita jumlah 99 dan juga 99, hasilnya juga 98. Maka di sini kita dapatkan indeks nilai pentingnya adalah 198. Ini indeks nilai pentingnya. Nah, 198 dia masuk kategori apa? Ternyata dia masuk kategori sedang.